A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana insyaallah kita akan coba mencari tahu ya bagaimana tips dan kiat ya di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi yang saleh yang akan mendatangkan maslahat ya, kebaikan bagi dirinya dan bagi kita orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik sahabat iDream yang dirahmati Allah, tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika kita berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, masih di dalam kajian terkait dengan kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, di mana kita akan melihat ya bagaimana cara mendidik dan mengajarkan anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi yang baik. Di episode sebelumnya kita membahas tentang bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk beradab atau memuliakan guru. Ya. Nah, di dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya juga memberikan sedikit pembahasan ya tentang bagaimana menyikapi oknum guru yang berkhianat, karena ternyata tidak kita pungkiri dan tidak kita nafikan bahwa yang namanya manusia itu kan disebutkan dalam hadisnya kan al-insan mahalul khata' wan nizyan ya. Memang yang namanya manusia itu tempatnya ya salah dan lupa ya. Dan Allah juga mengutus atau mengizinkan ya, iblis dan sekutunya untuk mengganggu, menyesatkan kita manusia. Maka berbicara guru juga kita ya, demikian ya, ada juga orang ya, yang kemudian berprofesi sebagai guru ya, atau ya, mengajar begitu kan, jadi dosen dan sebagainya, tetapi kemudian ternyata berkhianat. Berkhianat dalam artian sikap ya, atau karakternya jauh dari nilai-nilai seorang muadzib ya, seseorang yang mengajarkan adab ya. Mengajarkan adab tapi tidak beradab ya, kita sebutnya oknum lah ya. Ada juga guru-guru yang berkhianat ya. Di beberapa kasus terjadi ya, guru yang kemudian nauzubillah ya memperkosa anak muridnya itu kan. Ada juga guru yang kemudian tega ya, melakukan kekerasan fisik ya kepada anak-anak muridnya ya. Ada yang juga menipu secara finansial ya, banyak itu. Ada orang tua yang begitu ya, guru yang begitu ya. Disuruh anak-anak yang ngumpulin uang, udah terkumpul uang ya, kabur gitu ya. Macam-macam lah ada lah ya kalau berbicara keburukan. Nah sementara ya di dalam episode sebelumnya ya, sebagaimana yang umum kita ketahui bahwa Islam adalah agama ya atau ajaran yang juga menekankan pentingnya ya atau keutamaan memuliakan guru. Nah, kan begitu ya, karena memang Rasulullah SAW yang mengajarkan demikian. Bahwa orang yang diberikan ilmu itu memiliki keutamaan ya, orang yang berilmu itu ada kelebihan dibandingkan orang yang tidak berilmu. Orang yang tahu itu ya lebih utama daripada orang yang tidak tahu.
Dan memang ya itu juga bagian dari cara kita membentuk ya, karakter anak-anak kita ya, agar mereka menjadi pribadi yang santun, sopan ya, di hadapan para guru, dan itu kemudian menjadi salah satu poin ya yang dipandang masyarakat ya, sebagai sebuah kebaikan, sehingga masyarakat suka ya dengan anak-anak, dengan murid-murid yang sopan santun kepada gurunya, dan sebaliknya masyarakat tidak suka ya dengan anak-anak yang songong ya, tidak sopan, melawan ya kepada gurunya. Dan itulah yang kemudian ditujukan oleh generasi salaf ya, generasi terdahulu ya. Ya, kata saya Dr. Abdullah Nasrullah mengatakan, maka kita dapati para salaf lebih memperhatikan adab anak-anak ya, dan murid mereka daripada mengajari sebuah ilmu pengetahuan ya. Jadi al-adab fauqal ilmi gitu kan. Adab itu di atas ilmu ya. Ajarkan dulu adab ya, baru nanti ilmu. Karena kalau nggak beradab, ilmunya tinggi juga percuma gitu kan. Ya. Bahkan seorang ulama ya, kata Syekh Dr. Abdullah Nasrullah mengatakan ya, bahwa dia pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, bergaulah dengan para ulama dan ahli fikih, belajar dan ambillah adab dari mereka ya. Disuruh belajar sama para ulama ahli fikih, tapi yang dipenting adalah mengambil ya adab ya, sopan santun ya, pergaulan dari para ulama itu. Ia mengatakan apa? Belajarlah dan ambil adab dari mereka, karena itu lebih aku sukai daripada banyaknya hafalan hadis ya. Percuma kamu hafal hadis, hafal Quran banyak, tapi kemudian kamu nggak ngerti adab ya, nggak ngerti sopan santun, nggak ngerti cara memuliakan guru, cara memuliakan orang ya, cara memuliakan orang tua, memuliakan teman gitu kan. Ya. Ulama lain ya di sini disebutkan Khalid bin Husain berkata kepada Ibnul Mubarak ya, kami lebih membutuhkan belajar adab daripada banyaknya hafalan hadis ya. Ya, makanya kalau bicara Al-Quran ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, jelas sekali Al-Quran itu ya boleh dikatakan sepertiganya itu berbicara tentang adab dan akhlak ya, sepertiganya tauhid begitu ya, sepertiganya adab dan akhlak, sepertiganya adalah muamalah ya. Muamalah itu interaksi gitu kan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, Allah perintahkan misalnya dalam surah Al-Qasas ya, ayat yang ke-77 ya. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik ya, dan berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi perintah kita beradab, bersopan santun kepada manusia itu adalah perintah dari Allah ya. Fa idza hujitum bi tahiyyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha gitu kan. Kalau kamu mendapatkan penghormatan ya, dimuliakan orang ya, maka balaslah ya penghormatan itu dengan yang lebih ya, bi ahsana minha, dengan yang lebih dari itu, aw rudduha ya, atau yang semisalnya, yang setara ya. Dia senyum, kita senyum lagi gitu ya. Nah, ya, tapi bukan berarti dia senyum kita ketawa ya, enggak lah ya. Ya maksudnya ya tentu kita tahu lah bagaimana ya membalas kebaikan orang melebihi dari kebaikan yang kita terima ya. Itu lebih penting ya, karena perintah dari agama ya. Bahkan sebagian ulama terdahulu ya, atau ulama salaf, kata saya Dr. Abdullah Nasrullah mengatakan ya, wahai anakku, engkau mempelajari satu bab tentang adab lebih aku sukai dibandingkan engkau mempelajari 70 bab dari cabang ilmu lainnya. Jadi ulama-ulama dulu ya begitu mementingkan adab ya, adab sopan santun ya, kebaikan di dalam pergaulan. Sufyan bin Uyainah ya, pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW yang merupakan barometer yang paling agung ya, beliaulah yang menjadi ukuran dalam segala hal, baik dalam masalah akhlak, perilaku maupun petunjuk ya. Maka apa yang sesuai dengan beliau itulah kebenaran, dan apa yang tidak menyelisihi beliau itu adalah kebatilan ya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah beradab luar biasa ya. Ya, semua orang di hadapan Rasulullah merasa dimuliakan, merasa dekat. Yang normal, yang cacat begitu ya, yang punya jabatan, yang rakyat biasa, yang kaya, yang miskin, kalau sudah bertemu dengan Rasulullah
mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang dimuliakan, diutamakan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan betapa tingginya kualitas adab Rasulullah, sehingga Allah sebut di dalam surah Al-Qalam, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada di atas budi pekerti yang agung. Ya, Allah aja mengakui keagungan, ya, kemuliaan adab Rasulullah SAW. Masa kita yang mengaku umatnya lalu kemudian mengabaikan adab? Ya, jadi kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, ya adab sopan santun dijaga. Ya. Termasuk adab itu tidak mudah mencaci, mencela, memaki. Kadang-kadang ada orang, ya, katanya mengikuti sunnah Nabi yang ngajinya, tetapi kemudian mudah sekali mencela, ya. Memandang sinis, itu kan nggak ada adab itu, ya. Mencela, memaki, ya, itu tidak ada adab. Nah, ini harus kita pahami dengan benar, ya. Jadi ajarkan anak-anak kita, ya, bahwa beradab, ya, bersopan santun, yang mengedepankan kebaikan, kemuliaan kepada orang lain itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah yang paling utama. Ya. Bukan justru ngomongin sunnah tapi malah mengingkari sunnah dalam waktu yang bersamaan. Ya. Ya, itu contohnya tadi, ya. Nah, Ibnu Sirin juga pernah berkata, mereka, ya, yang dimaksud mereka adalah ulama terdahulu, ya, kata Ibnu Sirin, belajar tentang petunjuk dan akhlak Rasulullah SAW sebagaimana mereka mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. Jadi mempelajari adab, ya, Rasulullah itu sama dengan halnya belajar fisika, kimia. Ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan, ya, kurang fair juga, ya, penilaian di, misalnya kalau dulu di zaman saya kan ada UN, ya, ujian nasional. Yang diujikan ya pelajarannya matematika, ya, IPS, ya, bahasa, ya, gitu kan. Tapi pelajaran agama nggak dimasuk dalam ujian nasional, gitu, sehingga nilainya berbeda, gitu kan. Tidak masuk dalam sertifikat, nah, nilai Eptanas, kalau zaman sebutnya Eptanas murni. Ya, seolah-olah kan itu lebih penting daripada agama, gitu. Nah, ini kita nggak boleh begitu. Ya, para ulama dulu, kata Ibnu Sirin, justru memandang, ya, ilmu tentang adab, pengetahuan tentang adab itu setara dengan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan kalau kita rujuk, ya justru itu lebih penting, ya. Al-ilmu al-adab fawqal ilmi. Ya, adab itu di atas ilmu. Nah, lebih utama kita pelajari. Nah, namun demikian, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruwan, ya, perlu diperhatikan bahwa adab-adab ini hanya wajib dilaksanakan terhadap para pendidik, ya, atau guru yang bertakwa. Ya, mereka menjalani agamanya mengharapkan ridha Allah, mengimani Islam sebagai akidah dan syariat, serta Al-Quran sebagai jalan hidup dan undang-undang. Mereka itulah orang yang bagi para muridnya, ya, wajib mengetahui keutamaan dan menunaikan hak mereka selama berjalan pada petunjuk dan jalan yang lurus. Jadi guru, ya, yang mutlak wajib kita muliakan adalah guru yang saleh. Itu istilahnya kalau kata saya Dr. Abdul Nasiruwan begitu. Ya. Secara umum kita muliakan guru, ya. Tetapi lebih dari itu, ya, guru yang saleh ini lebih berhak, lebih utama untuk kemudian kita muliakan. Ada kedudukan lebih dari guru-guru yang saleh, ya, yang ketakwaannya betul-betul terasa, bukan cuma terlihat, tetapi terasa. Kadang-kadang kelihatannya itu kan pakai peci, ya, jidatnya hitam, ya, kerudungnya panjang, kadang-kadang ada yang pakai cadar, ya. Itu kan kelihatannya, ya, belum terasa, ya. Bagaimana rasanya? Nanti kita ketahuan dari cara bicaranya, ya, dari cara perhatiannya, dari cara memberinya, ya, cara berhadapan dengan orang lain. Itu nilai takwa yang sebenarnya di situ, gitu kan. Bukan dari penampakan pakaiannya, ya, atau itu kan kostumnya. Nah, guru-guru yang penuh dengan kemuliaan tadi, ya, inilah guru-guru yang kata saya Dr. Abdullah Nasiruwan mutlak, ya, dan wajib kita muliakan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, yang kita bahas di episode sebelumnya. Nah, adapun, ya, sebaliknya gini, ya, para pendidik, ya, atau guru, ya,
yang kafir ya atau tidak atau menyelisihi nilai-nilai kesalehan tadi ya, maka kata saya Dr. Abdul Nasir, ia tidak berhak dihormati dan diagungkan. Nah, jadi bukan berarti kemudian kita nggak sopan juga. Ya kita biasa aja. Ya, biasa aja, jangan kemudian menyamakannya dengan guru-guru yang saleh. Ini biar ini juga ya, biar ada shock terapi. Kenapa ya anak-anak ini kalau dengan bapak itu, dengan ibu ini dia sopan santun, lo bagus itu. Kok dengan saya biasa aja. Oh, apa yang kurang dari saya? Oh, kayaknya saya kurang saleh. Nah, ya, saya ini kurang sopan. Saya ini kalau ngomong masih kasar. Saya ini ya yang buruk-buruk lah muncul gitu kan. Maka nanti akan menjadi renung juga buat dia itu kan. Sehingga nanti harapannya mudah-mudahan dia bisa merubah akhlaknya, kebaikannya, ketakwaannya kepada Allah. Jadi kata saya Dr. Abdul Nasir, ya guru-guru yang berkhianat ya, atau menyelisihi ya, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah guru yang tidak perlu dimuliakan, dihormati dan diagungkan. Ya, sikapnya biasa-biasa aja lah. Nah, apalagi kalau kemudian guru itu berkhianat ya, terjerumus ke dalam perbuatan yang ya kategorinya dosa besar. Makanya kemudian kalau di dalam hukum negara kita ya, kalau berbicara tindak pidana misalnya gitu kan, itu kalau pelaku pemerkosaannya guru itu hukumannya lebih berat. Karena guru seharusnya mendidik, mengayomi, melindungi, bukan malah memperkosa gitu. Hukumannya lebih berat. Ya, negara aja mengakui bahwa guru yang bejat, guru yang berkhianat tidak layak untuk dihormati, bahkan kalau dihukum hukumnya lebih berat begitu. Jadi jangan tersinggung juga itu kan, masa iya yang guru yang bukan Islam atau guru yang tidak soleh tidak dimuliakan. Emang begitu. Ya. Memang begitulah penghormatan yang diberikan oleh agama kita. Makanya penting untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan kesalehan ya, bagi seorang guru. Ya, jangankan itu ya, ada guru yang pintar ngomong nggak bisa ngerjain juga jadi bumerang ya, nggak dimuliakan orang juga. Karena apa? Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian sisi Allah bagi orang-orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa ngerjain. Kan ada juga guru gitu ya. Ya, nyuruh anak-anaknya baik tapi dia nggak baik, nyuruh anak-anaknya jangan pelit tapi dia pelit gitu kan, nyuruh anak-anaknya ya semua kebaikan dalam pelajaran kan diajarkan tapi dia nilai-nilainya tidak sesuai dengan itu, ya anak-anak ya nggak akan suka. Ya, kenapa Allah aja nggak suka itu kan dengan orang seperti itu. Dan dalam hal ini kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, seorang ayah harus marah karena Allah apabila mengetahui anaknya diajari oleh guru yang menyeleweng dengan memberikan dasar-dasar keingkaran yaitu kemaksiatan dan dosa dan pemahaman yang menyimpang. Ada juga yang begitu ya, oknum ini ya. Bahkan ia harus berdiri dan melawan ya, mengobarkan api Islam kepada para penentang dan pengkhianat agama hingga ia melihat ya, apa yang disebut dengan kuman-kuman kemanusiaan itu masuk ke dalam lubang dan bersembunyi di sarangnya. Jadi nggak boleh diam juga ya. Ya ketika kita tahu ternyata gurunya LGBT ya, beberapa kasus ya sahabat itu. Ya ternyata gurunya homoseksual, ya, muridnya kemudian diperdaya sehinggalah disodomi gitu kan. Ini dimasalahkan ini nular gitu ya. Nah, ini orang tua kalau udah dengar anaknya ngomong kemarin Pak Guru katanya boleh kok laki-laki sama laki-laki bergandengan tangan itu atau berciuman. Nah ini orang tua jangan diem. Siapa yang ngomong? Pak Guru. Lapor langsung ke sekolah. Ini nggak benar ini. Ya. Berdiri kita tegas. Ya. Ada guru yang mengajarkan nilai-nilai tidak benar gitu kan. Kita harus berada di depan untuk menghadang. Sampai mereka ketakutan gitu kan, nggak mau sembarangan lagi. Toiletnya ada toilet, oh gendernya kok kan ada laki perempuan, ini kok toiletnya ada gendernya nggak jelas, ya umum gitu ya. Ini nggak boleh. Orang tua harus tegas. Ini apa sekolah begini nih, gitu ya. Gender itu cuma dua, laki perempuan gitu kan. Kenapa ada gender yang nggak jelas gitu kan? Nah, ini kemudian harus dilawan.
Jangan diam aja gitu ya. Apalagi setuju ya. Karena dalam bahasa umum kita diam tanda setuju. Ya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Nah, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-18. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil. Fayadmaghuh ya. Fa idza huwa zahiq walakumul wailul mimma tasifun ya. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Jadi kalau kita diam saja ya ketika mendapati agama Allah dilecehkan, ya ajaran Allah dipertentangkan, lalu kemudian kebatilan, kemaksiatan dikampanyekan. Nah, ini Allah sebut apa? Celaka kita ya. Wawailul mimma tasifun. Maka kecelakalah ya bagi kalian terhadap apa yang kalian sifatkan. Ya, siap-siaplah ya kita akan menjadi bangsa yang dicelakakan oleh Allah kalau kita sudah diam. Nah, ya. Tapi gimana ya? Kita harus melontarkan yang hak kepada yang batil. Lawan kebatilan itu dengan kebenaran. Nah, ya. Oleh karena itu kemudian ya ini kita harus pahami ya, kita jadikan sebagai pondasi dalam pendidikan keluarga kita agar anak kita tetap berada di track, di jalur yang benar ya, tidak menyimpang. Ya, jadi jangan mentang-mentang guru harus dimuliakan, ada guru yang menyeleweng lalu kemudian memanfaatkan itu ya. Karena saya ini guru kamu, kamu harus patuh dan taat kepada saya. Padahal ajakannya sudah menyeleweng. Ya, ini kan ada kasus begitu ya. Oknum kiai ya, oknum ustadz lalu kemudian ya memperdaya santri ya, santriwatinya untuk melakukan kemaksiatan dengan alasan tadi adab kepada guru. Nah, ini anak-anak kita harus paham ya. Guru itu dihormati ketika dia mengajarkan adab yang benar, tapi kalau sudah adab yang enggak benar ya ngajak berdua-duaan, ya ngajak bercumbu padahal kita santrinya atau santriwatinya dan bukan istrinya gitu kan. Itu harus dilawan, jangan diiyakan. Kalau perlu teriak nak itu ya. Kalau kamu dimasukin ke ruangan lalu kemudian dia merayu-rayu, teriak ya tolong gitu ya. Jangan diam-diam aja. Ini ajarkan kepada anak kita terutama santriwati ya yang di pesantren-pesantren ya, atau juga mungkin santri ya, ada juga karena oknum-oknum yang homo gitu kan. Penyuka sesama jenis ya, nyamar jadi ustadz gitu ya, predator lah bahasa sekarang ya. Ini juga kita harus ajarkan anak-anak kita. Yang laki-laki, kalau kamu udah disentuh bagian kemaluan kamu ya, kelamin kamu oleh guru kamu yang laki-laki, kamu jangan diam. Atau kamu diperlakukan seperti anak perempuan gitu kan, kamu jangan diam, lawan. Ya. Kalau perlu teriak ya, jangan, dan kalau nggak bisa ngelawan juga lapor ya pada guru yang lain. Nah, ini kita harus ajarkan kepada anak kita sehingga mereka tidak mudah diperdaya ya, disesatkan oleh guru-guru yang berkhianat atau menyeleweng dan menyimpang. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.